Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Masih sehat? Hari ini doa dipimpin oleh Rafael. Silakan Rafael. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Rafael. Indonesia. Oke anak-anak, siapa yang masih ingat materi kita pada pertemuan kemarin? Masih ingat nggak? Ya, kombinasi langkah dan ayunan lengan ya pada senam irama. Nah, apa hubungannya dengan pembelajaran kita pada hari ini? Pada hari ini materi kita adalah tentang pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit tidak menular. Ya, hubungannya dengan pembelajaran kita sebelumnya jelas ada hubungan. Ya, siapa yang tahu? Kira-kira apa kaitannya, nak? Manfaat dari kita melakukan senam pada materi sebelumnya, apa manfaatnya? Ya, kita akan merasa sehat, kita akan merasa bugar, ya, karena senam itu merupakan salah satu aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik itu nanti itu ada hubungannya dengan pembelajaran kita, nah, ya, dengan penyakit tidak menular ini. Oke ya? Iya, bagus. Sebelumnya Bapak cek dulu nih. Bapak hampir lupa. Cek kehadirannya dulu. Iya, bagus. Aulia Rahma. Nah, Naila yang nggak ada. Naila, Tiara ya. Siapa lagi? Krista. Kemana mereka? Ini gambar apa, nak? Kalian bisa membayangkan nggak ini gambar apa? Kira-kira menurut kalian apa ini? Ya. Oke, bagus, pintar kalian. Kalian kalau lihat gambar, iya. 7 dari 10 orang Indonesia itu tidak mengetahui kalau dirinya menyandang PTM atau mengidap penyakit tidak menular. Dan di antara 3 orang yang mengetahui, hanya 1 orang yang patuh berobat. Kalian semua dapat mencegah dan mengendalikan penyakit tidak menular jika 1. Kita semua peduli dan bertanggung jawab terhadap kesehatan diri dan keluarga kita, ya. Orang lain dalam materi ini, kita mulai dari keluarga kita dulu. Sedia payung sebelum hujan. Iya, sedia payung sebelum hujan. Jadi sebelum kita sakit, ya kita harus menjaga kesehatan kita. Yang kedua, kita harus mempunyai komitmen. Kalian harus mempunyai komitmen yang kuat untuk mengubah perilaku. Maka kita pun dapat menjadi agen perubahan untuk keluarga dan lingkungan kita. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya, yang pertama untuk aspek sikap, ya, untuk aspek pengetahuan, nanti kalian menganalisis, ya, kalian dapat menganalisis pemeliharaan diri dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular. Untuk aspek keterampilan, cakupan materi kita adalah pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit tidak menular. Ya, kegiatan kita pada hari ini, kalian akan menganalisis, ya. Nanti kalian melihat informasi atau mencari informasi di Instagram, ya. Setelah itu kalian analisis. Setelah kalian analisis, baru kalian sampaikan, kalian bacakan, ya, atau kalian presentasikan di Min ini. Tidak lupa kita literasi, kita membaca, ya. Kita lanjut ya. Sekarang kita masuk ke inti pembelajaran kita. Perhatikan ya. Nah, sekarang apakah kalian merasa sehat pada hari ini? Apa yang dimaksud dengan sehat? Coba ungkapkan pendapat kalian. Siapa yang bisa? Sehat itu apa? Sehat merupakan kondisi yang kuat. Oke. Sehat merupakan kondisi yang kuat. Oke, bagus. Ada lagi nggak? Iya? Iya, Azira? Ayo, nggak usah. Orang sehat terkena menular dan tidak menular. Oke, bagus. Sehat mampu melaksanakan. Ya, Bapak paham, Bapak bisa menangkapnya. Sehat mampu melakukan aktivitas ya. Begitu ya maksudnya ya. Orang sehat itu mampu melakukan aktivitas. Ya, kalau orang sakit ya nggak bisa melakukan aktivitas. Oke, bagus. Oke, bagus kalian semua, luar biasa. Oke, anak-anak, benar sekali apa yang kalian sampaikan. Semua telah menyampaikan pendapat tentang pengertian sehat. Sudah benar semua, ya. Apa yang kalian sampaikan itu sudah benar semua, ya.
Sehat itu orang yang terhindar dari penyakit, ya, orang yang kondisinya prima, kuat, bisa mampu melakukan aktivitas, ya, terhindar dari segala macam penyakit, baik itu penyakit menular dan penyakit tidak menular. Ya, oke, bagus. Nah, kemudian anak-anak, penyakit itu dapat disebabkan karena keadaan lingkungan, diri sendiri maupun orang lain. Ini gambar penyakit apa ini? Itu penyakit apa itu, Nak? Iya, sariawan ya. Ya, oke. Oke, bagus. Yang gejalanya itu Nah, kalau ini lambung, Nak. Ya, sakit kepala. Ini, yang ini. Oke, migrain. Migrain itu penyakit apa? Nah, jadi penyakit tidak menular itu dikenal juga sebagai penyakit kronis, cenderung dengan durasi yang lama dan merupakan penyakit yang diakibatkan oleh gaya hidup, lingkungan, dan genetik. Genetik itu faktor keturunan, ya. Maksudnya penyakit tidak menular yang tergolong kronis itu seperti hipertensi, ya, hipertensi, diabetes mellitus, kardiovaskuler. Kardiovaskuler itu yang berhubungan dengan penyumbatan ataupun berhubungan dengan jantung, ya. Dan sejak saat ini harus bisa menjaga pola hidup sehat, ya, harus sering banyak aktivitas fisik. Justru dari usia kalian sekarang lah kalian menjaganya semua, ya. Apa sih faktor risikonya? Jadi faktor risiko penyakit tidak menular itu, ya, maksudnya adalah suatu kondisi yang secara potensial dapat memicu terjadinya penyakit. Faktor risiko terkenanya penyakit tidak menular itu ada risiko yang tidak bisa diubah dan ada risiko yang bisa diubah. Nah, ini tiga hal yang merupakan faktor risiko yang tidak bisa diubah. Ya, pertama usia, ya. Kalau udah faktor usia itu nggak bisa ini. Siapa yang bisa mencegah usia kalian tua? Selain faktor yang tidak bisa diubah, ada faktor risiko penyakit tidak menular yang bisa kita ubah. Ya, yang bisa kita ubah. Ada 4. Pertama, pola makan. Pola makan. Nah, kalau pola makan kita tidak bagus, ya, kita bisa terkena penyakit tidak menular. Tetapi kalau kita bisa mengubahnya, bisa mengatur pola makan itu, kita akan, dengan izin Allah, kita akan terhindar dari penyakit tidak menular. Kemudian aktivitas fisik, nah, aktivitas fisik. Kalau kita malas bergerak, kita jarang melakukan aktivitas fisik, kita bisa dekat dengan penyakit. Tetapi kalau kita rajin aktivitas fisik, ya, berolahraga salah satu contohnya, ya, itu bisa menjadi pencegah dari penyakit tidak menular. Kemudian kebiasaan merokok, ya. Artinya kebiasaan itu bisa kita ubah, bisa kita hindari, bisa kita hilangi. Seperti kebiasaan merokok, ya. Kemudian kelebihan berat badan atau obesitas. Nah, obesitas itu loh, bukan berarti sehat, ya. Jadi obesitas itu juga merupakan berpotensi terhadap penyakit. Ada pertanyaan? Sebelum nanti Bapak berikan tugas. Hipertensi itu apa, Pak? Ya, hipertensi itu penyakit tekanan darah tinggi, Nak. Sekarang waktunya kalian mencari informasi, kumpulkan informasi tentang faktor risiko penyakit tidak menular yang bisa diubah. Untuk kelompok 1, itu kalian cari informasi tentang yang berhubungan dengan pola makan dan aktivitas fisik. Paham? Paham? Untuk kelompok 2, cari informasi, kumpulkan informasi tentang yang berhubungan dengan kebiasaan merokok dan kelebihan berat badan atau obesitas. Saya Lira dari kelompok 1, saya akan menyampaikan tentang pola makan yang sehat. Ya, lanjut. Kebiasaan yang berdasarkan pola makan sehat diantaranya budayakan minum air putih paling sedikit 8 gelas, perbanyak konsumsi buah sayur setiap hari, upayakan memilih sumber makanan segar dan diolah dengan cara direbus atau dikukus, budayakan membaca label sebelum memilih pangan kemasan atau siap saji, dan mengkonsumsi
Batasi konsumsi kecap, saus, penyedap rasa, terutama pemanis, pewarna, pengawet rasa yang bukan tambahan makanan alami. Terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan untuk Azira. Semua tepuk tangan. Tepuk tangan untuk Azira. Ya, keren. Azira, tetap diaktifin nak kameranya. Tetap diaktifin nak. Ya, Pak. Azira luar biasa. Azira luar biasa. Azira luar biasa ya. Walaupun sedikit malu-malu, tapi sebenarnya Azira itu mampu luar biasa. Videonya udah selesai ya? Videonya udah selesai. Video. Udah. Videonya tentang Sudah, Pak. tentang yang Azira sampaikan tadi. Iya, sama. Oke, bagus. Itu tugas ini Linknya di grup ya. Oke, nanti Iya. nanti kita tayangkan ya. Oke, terima kasih Azira telah mewakili kelompok 1. Gimana dari kelompok 2? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelas 5. Hari ini saya akan menjelaskan bahaya obesitas penyakit. Terima kasih ya Kaila sudah mewakili kelompok 2. Sekarang Bapak coba mau menampilkan video yang telah kalian kirim ya. Yang udah mengirim video Azira ya. Azira kirim di grup ya. Iya, Pak. Oke, tunggu. Oke deh, ya udah kita batalkan karena sinyal nggak mendukung. Baik anak-anak, terima kasih ya. Kalian masih bertahan di Meet ini. Bapak sangat mengapresiasi sekali kerjasama kalian ya dalam proses pembelajaran hari ini. Kalian anak-anak yang luar biasa ya. Selama mengikuti proses pelajaran ini dapat mengikutinya dengan baik ya, selalu mengikuti arahan Bapak ya, walaupun sinyal kita masih mengalami hambatan. Sekarang kita saatnya refleksi. Siapa yang bisa memberi kesimpulan, memberi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ayo secara singkat, siapa yang bisa memberi kesimpulan? Azira atau Zorifi? Materi apa yang sudah kita pelajari hari ini? Selanjutnya ada 1 jam pelajaran untuk kalian menyelesaikan tugas-tugas tadi yang belum selesai. Tolong informasikan juga ke teman-teman kalian ya. Tadi udah bagus, Azira udah buat video, udah kirim juga linknya, cuman tidak bisa Bapak tampilkan di Meet ini. Kemudian tadinya juga Bapak kita mau mengadakan kuisis ya, juga susah, tidak bisa ya. Kalian juga sudah presentasi ya. Terima kasih banyak. Terima kasih atas keaktifan kalian ya. Untuk pertemuan kita berikutnya anak-anak, materi kita berikutnya masih pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit. Tapi untuk materi selanjutnya itu penyakit menular. Oke, lanjut ya, lanjut di 1 jam pelajaran, masih di jam pelajaran PJOK, 1 jam pelajaran. Silakan selesaikan videonya ya. Yang bisa upload di YouTube, silakan upload di YouTube ya. Nanti Bapak tunggu, kirimkan linknya. Oke ya. Nanti mungkin di Meet selanjutnya bisa kita putar. Baik anak-anak. Sekarang Bapak, ya kita tutup dengan doa. menurut agama kepercayaan masing-masing. Bapak mulai. Bapak selesai. Oke, terima kasih Zorifi. Ya, dengan doa penutup tadi berakhir juga pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Bapak akhiri pertemuan kita hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.